Sejumlah harga bahan pangan di Pasar Angso 2 Jambi mulai turun. Dua terdakwa kasus pembunuhan santri divonis berbeda oleh Majelis Hakim Tebung. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyalurkan anggaran pilkada tahap pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 26 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Karen Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, saudara, tim Satgas Pangan menggelar sidak harga bahan pangan di Pasar Angso 2 Jambi. Dari hasil sidak didapati harga sejumlah bahan pangan saat ini mengalami penurunan. Tim gabungan Satgas Pangan terdiri dari Subdit 1 Indaksi, Ditreskrimsus, Disperindak, TPID, dan pengelola Pasar Angso 2 menggelar sidak di Pasar Angso 2. Tim memantau ketersediaan dan harga bawang, cabai, daging sapi, dan ayam potong. Dari hasil sidak didapati harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, dan cabai merah Rp35.000 per kilogram. Harga tersebut terpantau turun jika dibanding 3 hari sebelumnya. Tak hanya itu, penurunan harga bahan pangan juga terjadi pada daging ayam potong yang sebelumnya mencapai Rp38.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Ini sebenarnya sidak ini sudah kita lakukan beberapa kali. Ini semata-mata ada permintaan dari Dirkrimsus untuk selalu memantau perkembangan patok kita, terutama di Pasar Angso 2. Bahrul Akbar memastikan pasokan bahan pokok di Pasar Angso 2 saat ini mencukupi, meski sering terjadi keterlambatan pengiriman akibat faktor cuaca. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Ditreskrimum Polda Jambi menurunkan tim asistensi ke Polres Batanghari untuk menyelidiki kasus pembunuhan Syifa. Sejauh ini penyidik masih terkendala mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Ari. Bagaimana langkah yang dilakukan polisi saat ini, Ari? Ya, Septi, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi saat ini telah mengirimkan tim asistensi khusus guna mengungkap kematian Nasyifa, gadis 20 tahun yang mayatnya ditemukan mengapung di kolam terbengkalai di Jalan Baru, kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muaro Tembesi, Kabupaten Batanghari pada 27 Februari lalu. Tim asistensi saat ini tengah bekerja bersama Polres Batanghari tentunya dalam mengungkap kasus tersebut. Selama periode 2 bulan sejak kasus ini terjadi, setidaknya polisi sudah memeriksa 8 orang saksi yang terkait kasus tersebut. Namun polisi belum juga merincikan secara pasti siapa saja 8 orang saksi ini. Memang menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, kasus ini terkendala karena tidak adanya saksi kunci. Karena memang lokasi di mana mayat Nasyifa ini ditemukan, lokasinya cukup jauh dari pemukiman warga. Selain itu juga memang tidak ada satupun dari masyarakat yang pada saat kejadian menyaksikan dengan siapa Nasyifa terakhir kali berinteraksi. Selain itu juga polisi memastikan bahwasanya memang Nasyifa ini atau korban ini tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan dengan majikannya, di mana tempat ia bekerja saat itu. Memang kasus ini tidak terbukti, belum juga terungkap karena memang adanya kendala-kendala tersebut. Namun demikian, polisi memastikan bahwasanya kasus ini telah menjadi atensi dari kepolisian, khususnya tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi. Ya, Septi.
Ya, saat ini masih terdapat kendala-kendala dalam mengungkap pelaku pembunuhan Syifa. Terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dua terdakwa kasus kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban Airul Harahap Santri Raudatul Mujawidin divonis berbeda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo. Terdakwa inisial AR divonis 7 tahun 6 bulan, sedangkan terdakwa RD 6 tahun 6 bulan. Kemarin 25 April 2024, Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo menggelar sidang putusan terhadap dua terdakwa kasus kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap korban Airul Harahap, seorang santri Raudatul Mujawidin. Ketua Majelis Hakim Rintis Chandra memutuskan kedua terdakwa berinisial AR dan RD secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan vonis berbeda. Terdakwa AR divonis dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan RD divonis lebih ringan dengan hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Menanggapi putusan tersebut, Orde Priyanata mewakili tim pengacara Hotman 911 yang turut mengawal korban menyampaikan ketidakpuasannya terhadap vonis yang dijatuhkan. Menurutnya, hukuman tersebut terlalu ringan jika dibanding dengan menghilangkan nyawa korban. Kalau untuk tuntutan dari kejaksaan, terus terang Pak Salim Arahap dan kami tim Hotman 911 juga kecewa atas tuntutan tersebut. Karena nilai dari 7 tahun 6 bulan itu tidak sepadan dengan nyawa yang sudah hilang. Sementara itu, vonis untuk terdakwa AR ini sesuai dengan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum, sedangkan vonis terhadap RD lebih ringan dari tuntutan JPU. Karena ini satu berkas, berarti ini satu kesatuan, jadi satu seluruhnya gitu. Satu konform dengan tuntutan kita, satu lagi kurang dari 6 bulan. Kasipidum Kejari Tebo, Sefri Hendra juga menyampaikan pihaknya masih pikir-pikir atas putusan yang disampaikan karena masih ada waktu 7 hari. Intizam TVRI Jambi melaporkan. 6 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum Kejari Sungai Penuh di sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini. 6 orang saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan 3 orang terdakwa dalam kasus yang merugikan negara yang ditaksir mencapai 889 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini sepak bola di Desa Sungai Akar, Kabupaten Sungai Penuh kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang yang dipimpin langsung Majelis Hakim Tatap Urasima ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. 6 orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum Kejari Sungai Penuh, diantaranya berlatar belakang sebagai Pokja, pemilik CV Putro Handoko, Kadispora Sungai Penuh, dan PPK. Para saksi ini diminta keterangan guna mempertanyakan keterlibatan 3 orang terdakwa dari perkara tersebut. Mereka diantaranya Adiarta bin Syofan bertindak selaku konsultan pengawas, Weli Andres ASN pada Dinas Perkim Sungai Penuh, dan Yusrizal bin Nusri selaku pelaksana kegiatan. Untuk sidang hari ini, jadi hari ini kita sidang pemeriksaan saksi untuk perkara Stadion Mini ya di Desa Sungai Mungkal, Kota Sungai Penuh ya. Jadi pemeriksaan saksi itu ada 6 orang saksi, itu 3 orang dari Pokja ya. Kemudian 1 orang itu kepala UKPPJ dan juga 1 orang lagi selaku dari kepala dinas Dispora dan 1 orang lagi selaku pemilik CV Saputro Handoko. Sebelumnya, 3 terdakwa diamankan Kejari Sungai Penuh dalam kasus dugaan korupsi proyek Stadion Mini sepak bola Sungai Akar tahun anggaran 2022 mencapai 889 juta rupiah. Diduga pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan. Kini para terdakwa dilakukan penahanan dan terancam disangkakan primer pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali menetapkan 1 orang tersangka kasus dana hibah KONI Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023. Tersangka tersebut merupakan General Manager salah satu hotel di Kota Jambi. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kembali menetapkan 1 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2023. Tersangka baru tersebut merupakan General Manager salah satu hotel di Kota Jambi yang langsung ditahan di Rutan Sungai Penuh. Oknum manajer hotel itu keluar dari ruang penyidik kejaksaan dengan mengenakan baju tahanan rompi merah muda. Ia langsung dibawa petugas masuk ke dalam mobil tahanan. Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Antonius Despinola mengatakan, untuk keterlibatan tersangka KS yakni di dalam pembuatan SPJ fiktif terkait akomodasi penginapan atlet pada Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2023 sehingga menambah kerugian negara menjadi 300 juta rupiah. Kami telah menetapkan 1 orang lagi tersangka yang bersangkutan berinisial KS, ya, KS. Yang bersangkutan ini terlibat dalam hal pembuatan SPJ fiktif dan markup SPJ. Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan pemeriksaan terhadap 48 orang saksi dan 4 orang ahli. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh juga telah menahan 3 orang tersangka, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KONI Kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Sarolangun, Saudara, peralihan cuaca berpotensi terjadinya berbagai bencana, terutama ancaman karhutla termasuk titik panas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Sarolangun, Edi Kusnadi. Halo, selamat sore Edi, bagaimana persiapan dan kesiapan dari BPBD Sarolangun dalam menghadapi perubahan cuaca, Edi? Baik, selamat sore, Saudara. Dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan persiapan pematangan dalam menghadapi bencana peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Berdasarkan evaluasi dan pemetaan yang dilakukan pihak BPD, untuk saat ini mereka sudah melakukan pemetaan daerah rawan-rawan karhutla di tahun 2003 lalu yang terjadi begitu sangat meluas begitu. Karena meski demikian mereka masih melakukan kewaspadaan diri terhadap potensi bencana banjir maupun longsor hingga akhir April 2024 ini. Sementara untuk wilayah-wilayah yang rawan karhutla itu berada di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Limun, Kecamatan Cermenan Gedang, Kecamatan Batang Asai, Kecamatan Mandi Angin Timur maupun Kecamatan Mandi Angin dan Kecamatan Pau serta Kecamatan Air Hitam. Airani? Baik, lalu sejauh ini apakah sudah ada terpantau titik panas yang terjadi di wilayah yang rawan-rawan tersebut, Edi? Baik, berdasarkan informasi dan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang periode Januari hingga saat ini mereka mendata sebanyak 7 titik panas yang terjadi. Meski di bulan Februari dan bulan Januari terjadi banjir, mereka juga menemukan bahwa adanya potensi titik panas yang terjadi. Sementara untuk beberapa titik panasnya terjadi di bulan Maret hingga April ini. Namun demikian, mereka memastikan bahwa titik panas yang terjadi itu belum semuanya berpotensi terjadi karhutla. Demikian, Heren. Baik, BPBD Kabupaten Sarolangun terus melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi bencana terhadap peralihan cuaca. Terima kasih di atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, 2 tersangka kasus pelanggaran pemilu 2024 dilimpahkan ke Kejari Tebo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Pemkab Muaro Jambi menganggarkan puluhan miliar rupiah untuk suksesnya pelaksanaan pilkada pada tahun 2024. Dana hibah APBD Muaro Jambi ini dikucurkan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama telah dicairkan Pemkab kepada KPU dan Bawaslu. Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara serentak 27 November 2024, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menganggarkan dana hibah sebesar Rp24.369.825.440 untuk KPU dan Bawaslu. Kepala Kesbangpol Kemas Ismail Azim mengatakan, untuk KPU sebagai penyelenggara pilkada dianggarkan lebih besar, yakni Rp18.789.825.440. Sedangkan Bawaslu hanya Rp5.580.000.000. Pada tahap pertama, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mencairkan anggaran hibah sebesar 40%, sedangkan untuk tahap kedua 60%. Pemerintah Kabupaten berharap dana hibah yang diberikan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan. 40% untuk pilkada, untuk hibah ke KPU dan Bawaslu, yang 40%-nya sudah kami salurkan, namun belum boleh digunakan sampai dengan ada tahapannya pilkada. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap partisipasi pemilih akan meningkat pada pelaksanaan pemungutan suara pilkada yang berlangsung 27 November 2024. Pemerintah Kabupaten juga mengajak seluruh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada November 2024, KPU Kota Sungai Penuh melaksanakan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan PPK. Rekrutmen tersebut akan menerima 40 calon PPK. KPU Kota Sungai Penuh membuka rekrutmen panitia pemilihan kecamatan. Pelaksanaan rekrutmen diselenggarakan dari 23 sampai 29 April 2024. Setiap kecamatan akan merekrut 5 orang anggota PPK dengan total 40 orang anggota PPK yang akan direkrut untuk 8 kecamatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Jumira Lestari mengatakan, untuk tahapan seleksi PPK diselenggarakan secara daring menggunakan sistem Computer Assisted Test CAT. Namun sebelum mengikuti tes CAT, calon peserta harus mengunggah seluruh persyaratan administrasi ke aplikasi Yakba KPU. Untuk perekrutan PPK di Kota Sungai Penuh itu melalui aplikasi Yakba itu total seluruhnya itu berjumlah 212 yang sudah, baik yang sudah mengupload, kemudian yang sudah menyerahkan berkas, sudah melengkapi berkas yang harus diserahkan secara hard copy-nya. Jadi sampai hari ini terakhir total seluruhnya sudah 212 orang. Jumiral juga menyampaikan hingga saat ini jumlah pendaftar calon PPK KPU Kota Sungai Penuh sudah mencapai 212 orang dari 8 kecamatan di Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada 2024. Pendaftaran akan berlangsung selama 1 pekan atau hingga 29 April 2024. KPU Batanghari resmi membuka proses rekrutmen PPK untuk Pilkada 2024. Komposisi anggota PPK di setiap kecamatan sama dengan pemilu 2024, yakni 5 orang per kecamatan. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan, pendaftaran calon anggota PPK masih menggunakan sistem pendaftaran menggunakan aplikasi Yakba. Pelaksanaan pendaftaran calon PPK telah bergulir sejak 23 hingga 29 April mendatang. Syarat administrasi dari calon PPK akan melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan syarat tersebut terpenuhi. Calon peserta PPK yang mendaftar wajib memenuhi ketentuan atau aturan dengan tidak terdaftar dalam partai politik.
Untuk pendaftarannya mulanya masih sama dengan waktu pileg kemarin ya, yaitu melalui Syakba. Nanti masing-masing peserta itu mendaftarkan dirinya melalui Syakba dan juga mengupload persyaratan-persyaratannya melalui Syakba. Ada 3 tahapan yang akan dilalui setiap calon peserta, yakni administrasi, tes tertulis dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test CAT, dan wawancara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Berkas perkara 2 tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu dilimpah Gakumdu ke Kejati Tebo. Pelimpahan berkas itu untuk mempercepat proses persidangan para tersangka yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Tebo. 2 terduga tersangka kasus tindak pidana pemilu 2024 dilimpah penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo. Pelimpahan berkas perkara itu untuk mempercepat proses persidangan kedua tersangka, Randi Humaidi dan Alirmansyah. Kedua tersangka diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan merusak berita acara hasil pemungutan surat suara. Mereka diduga melanggar pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau kedua pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau ketiga pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jaksa Penuntut Umum, khususnya Jaksa Pemilu pada Kejaksaan Negeri Tebo telah menerima 2 orang tersangka dari penyidik Sentra Gakumdu, yaitu atas nama Randi Humaidi dan Alirmansyah, yang bersangkutan diduga telah melakukan perusakan terhadap berita acara hasil pemungutan suara tersebut. Nantinya jaksa akan melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan kembali dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tebo. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Provinsi Jambi gelar musrenbang RKPD tahun 2025. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam segmen advertorial. Terdapat 3 isu strategis yang diangkat dalam pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2025. Selain meminimalisasi ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, isu strategis lainnya dalam pembangunan tahun 2025 yakni meningkatkan daya saing daerah dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Gubernur Al-Haris Kamis kemarin resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2025. Al-Haris mengatakan, Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam merealisasikan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Musrenbang itu dilaksanakan untuk menyepakati permasalahan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan, serta penyelarasan program kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Terdapat 3 isu strategis yang diangkat dalam pembangunan Provinsi Jambi pada tahun 2025, mulai dari meminimalisasi ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, meningkatkan daya saing daerah, dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sementara untuk prioritas pembangunan dijabarkan dalam 5 kelompok, mulai dari peningkatan produktivitas daerah, pembangunan sosial budaya, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan. Selaras dengan isu strategis dan prioritas pembangunan itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi dipilih menjadi tema RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Kita berharap di Musrenbang ini pemerintah fokus ya, artinya baik itu pemerintah pusat yang dihadiri oleh Bappenas, Mendagri, bagaimana kita mengakselerasikan pembangunan dan program-program pembangunan di tahun 2025 yang akan datang.
Al-Haris berharap Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang baik agar dapat diimplementasikan untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Rendi Arta, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Pimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024, Sekda Kabupaten Bungo mengajak ASN untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024. Upacara peringatan Hari Otoda diselenggarakan di lapangan hijau kantor Bupati Bungo, diikuti seluruh ASN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Mursidi, yang memimpin upacara tersebut membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tema memperingati Otoda tahun 2024, yakni otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat. Tema ini mencerminkan bagaimana pembangunan di daerah dilakukan dengan pendekatan kebijakan yang berkelanjutan, serta penerapan regulasi ekonomi hijau serta pertumbuhan ekonomi dibangun dengan memperhatikan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun 2024 ini, Sekda Bungo mengajak seluruh ASN untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai dasar ASN, yakni berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta semangat untuk berinovasi. Upacara Otonomi Daerah ke-28 secara nasional dilaksanakan pada hari ini. Untuk tingkat Kabupaten Bungo, pada hari ini dihadiri para kepala UPD, asisten, staf ahli, serta seluruh jajaran di pemerintah Kabupaten Bungo. Secara pribadi dan pemerintah daerah diharapkan pada peringatan Hari Otonomi ini daerah mampu membangun daerah sendiri dan meningkatkan PAD sehingga visi misi kepala daerah bisa tercapai. Ditetapkannya otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Dengan menggali berbagai potensi sumber daya daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Asisten 1 Setda Pemerintah Provinsi Jambi Arif Munandar menutup secara resmi Festival Beatrix Balambo Biduk sekaligus menyerahkan piala bergilir Gubernur Jambi kepada tim Fajar Junior yang keluar sebagai juara lomba pacu biduk. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar membacakan sambutan tertulis Gubernur Jambi Al-Haris, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun dan jajaran TNI, Polri, masyarakat, dan pihak terkait yang selalu menjaga tradisi Balumbo Biduk. Dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, sebagai bentuk upaya bersama menjaga kelestarian sungai yang ada di Kabupaten Sarolangun. Gubernur Jambi meminta kepada semua atlet dayung untuk menjadikan Balumbo Biduk meningkatkan kualitas atlet dayung. Kemudian menjadikan Festival Beatrix ini sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya mengatakan kegiatan Balumbo Biduk berjalan aman dan lancar. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia maupun para pendukung tim masing-masing yang menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga tetap terjaganya suasana yang kondusif. Pihaknya juga memberikan apresiasi pihak keamanan yang terlibat aktif dalam menjaga prosesnya pacu perahu di semua sesi. Dari perayaan Hari Raya Idul Fitri, tapi juga wisata Kabupaten Sarolangun diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk terus serta menjaga kelestarian lingkungan, termasuk kelestarian sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun. Pada momentum baik ini, izinkan saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian sungai yang ada di wilayah masing-masing. Sungai yang bersih dan terjaga tentu berpengaruh pada kelestarian ekosistem yang ada di sekitarnya. Penutupan Festival Beatrix tahun 2024 dihadiri artis ibu kota Della Puspitasari. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, proses pembebasan lahan tol Trans Sumatera sesi 4 Jambi belum mencapai 100%. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, proses pembebasan lahan tol Trans Sumatera sesi 4 Jambi belum mencapai 100%. Masih ada 30% yang dalam proses dan belum dilakukan pembayaran ganti untung. Pembebasan lahan jalan tol Trans Sumatera sesi 4 Tempino Pijuan Jambi mulai dilakukan. Bahkan proses pembebasan lahan di kawasan tersebut juga sudah mencapai 70% dan sudah dibayarkan uang ganti untung. Tersisa sekitar 30% lahan yang belum dibebaskan dan diganti untung. Hal tersebut karena masih adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat yang belum selesai. Pejabat pembuat komitmen PPK Tol Betung Tempino 1, Melia mengatakan, dari 328 bidang lahan masyarakat yang akan dilalui Tol Tempino Pijoan, baru 231 bidang sudah dibayarkan uang ganti untung. Sementara ini progres lahan untuk sesi 4 itu yang mencakup Desa Sungai Bertam, Desa Pematang Gajah, dan Kelurahan Pijuan itu sudah mencapai, kalau untuk pembayaran UGK sudah mencapai 51%. Belum termasuk yang pembayaran hari ini, kemungkinan sudah hampir mencapai 70%. Dari kebutuhan itu, total itu untuk seksi 4 itu ada 328 bidang. 328 bidang itu termasuk pasum dan bidang-bidang yang dibayarkan. Itu ada 328 dan realisasinya untuk sampai saat ini ada 231 bidang yang sudah dibayarkan. Dan sisanya ya ada ya beberapa permasalahan yang harus kita selesaikan dan ada beberapa juga bidang yang akhirnya harus kita konsinyasikan. Mungkin itu dari 328 bidang itu ada beberapa bidang yang bakal kita konsinyasikan dan ada beberapa bidang yang akan kita selesaikan permasalahannya satu persatu. Persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Persoalan itu akan segera diselesaikan agar pekerjaan fisik tol sesi 4 Jambi bisa segera dilakukan. Joko TVRI Jambi melaporkan. 142 jemaah calon haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan berangkat pada 6 Juni mendatang. Kecamatan Mendahara masih mendominasi jumlah JCH yang berangkat. ...144 jemaah calon haji atau JCH dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Dengan rincian 68 laki-laki, 76 perempuan, dan 2 orang petugas haji. Nantinya JCH akan datang atau masuk ke asrama haji terlebih dahulu pada Kamis 6 Juni 2024 mendatang sekitar pukul 8 pagi. JCH asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur tergabung ke dalam kloter 25 embarkasi antara Jambi. Petugas Siskohat Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ARPA, mengatakan Kecamatan Mendahara masih mendominasi jumlah JCH yang berangkat. Adapun JCH tertua berasal dari Kecamatan Muara Sabak Timur, berusia 96 tahun atas nama Indo Ogo Daimataru, sedangkan termuda berusia 22 tahun atas nama Salifa Aini Madarno, asal Kecamatan Nipa Panjang. Keberangkatan haji tahun ini juga didominasi oleh kaum lanjut usia. Dengan kesiapan yang baik, ARPA berharap perjalanan 144 orang JCH tersebut berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Sekarang kan yang Tanjab Timur yang kuotanya cadangan itu bisa naik jadi penuh. Nah, kita tidak ada lagi tambahan, terutama tadi 4 orang. Nah, jadi regul penuh, tidak ada lagi menunggu cadangan yang semua sudah pas untuk pemberangkatan nanti. ARPA berpesan JCH yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini untuk menjaga kesehatannya dan rutin olahraga. Petugas diminta untuk membantu jemaah selama berada di Tanah Suci agar dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan tulus dan ikhlas.
Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Sungai Penuh akan membuka seleksi penerimaan CPNS dan P3K untuk kuota penerimaan keseluruhan 2.922 orang. BKPSDM Kota Sungai Penuh akan membuka seleksi penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2024. Total keseluruhan yang akan direkrut 2.922 orang CPNS dan P3K, dengan rincian untuk penerimaan CPNS 306 orang dan untuk P3K 2.616 orang. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, dan Informasi BKPSDM Kota Sungai Penuh Novel mengatakan, tahapan seleksi CPNS dan P3K Kota Sungai Penuh masih dalam tahap penelitian kebutuhan SKPD Kota Sungai Penuh. Sudah keluar itu adalah 2.922 itu untuk seluruhan CPNS dan P3K, dan CPNS itu sekitar 306 dan untuk P3K 2.622 untuk usulannya, untuk tahun 2024, dan saat ini masih dalam tahap perincian kebutuhan untuk setiap SKPD di Kota Sungai Penuh. Novel juga menyampaikan untuk jadwal penerimaan CPNS dan P3K akan diumumkan setelah adanya hasil dari penelitian kebutuhan SKPD dan surat edaran dari pemerintah pusat serta akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Tertibkan penambang emas ilegal, Satreskrim Polres Bungo mengamankan 1 orang pelaku peti beserta alat berat jenis ekskavator. Satreskrim Polres Bungo menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus penambang emas tanpa izin peti dengan menggunakan alat berat yang berlokasi di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto mengatakan, unit Tipiter Satreskrim yang dipimpin Ibda Triyuda telah melaksanakan penangkapan peti di wilayah Batu Kerbau. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perhatian dari Polres Bungo menanggapi informasi dan laporan masyarakat. Selain itu, unit Tipiter Ibda Triyuda mengatakan dari penangkapan tersebut diamankan 1 orang berinisial M 26 tahun yang berperan sebagai operator alat berat. Sedangkan inisial M beralamat di Batang Kibul Tabir Barat, Merangin. Asrama Perwira, kami melaksanakan press release terkait peti. Kenapa di sini? Karena barang bukti berupa alat berat tidak kami bawa ke kantor karena situasi parkiran. Untuk waktu kejadian 10 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 di aliran Sungai Batang Pelepat, Kampung Belukar Panjang, Desa Batu Kerbau. Saat konferensi pers kasus penangkapan pelaku peti di Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo tersebut, Polres Bungo mengamankan barang bukti berupa alat berat jenis ekskavator, 1 unit selang gabang, 1 unit selang spiral, dulang, karpet, dan besi engkol. Atas perbuatan pelaku dikenakan pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Jungto pasal 51 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dengan denda 100 miliar rupiah. Muryandi, TVRI Jambi melaporkan. 1 unit kendaraan roda 2 bertabrakan dengan dump truck di Jalan Lintas Timur Sumatera. Dalam peristiwa tersebut, 1 orang penumpang sepeda motor dinyatakan meninggal setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau, tepatnya di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Kecelakaan ini bermula 1 unit mobil dump truck datang dari arah Jambi menuju Merlung, namun tiba-tiba ada 1 unit sepeda motor yang ingin menyeberang. Karena kondisi kedua kendaraan terlalu dekat sehingga kecelakaan tidak dapat terhindarkan.
Dalam peristiwa ini, 1 orang penumpang kendaraan roda 2 meninggal dunia setelah sempat dibawa ke RSUD Raden Matahari Jambi. Sementara 1 orang lagi yang merupakan sopir mengalami luka serius yang membuat korban tidak sadarkan diri di lokasi kejadian. Sama tidak melihat, artinya karena dekat dengan tikungan, yang bersangkutan ini tidak melihat ada kendaraan dan kendaraan yang sedang berjalan pun juga tidak melihat ada yang mau nyebrang. Dan pendataan lokasi-lokasi atau titik-titik yang perlu dipasang rambu-rambu atau peringatan agar para pengendara ini mengurangi kecepatan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Kapolres juga mengingatkan kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan saat melintasi di jalur lintas timur Sumatera Jambi menuju Riau, terutama pada jalan tanjakan dan tikungan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya intensitas hujan dan serangan hama ulat membuat tanaman cabai petani mengalami kerusakan. Selain mempengaruhi hasil panen, kondisi itu juga mempengaruhi kualitas cabai. Sejumlah petani cabai di kota Jambi mengeluhkan hasil panen yang tak sesuai dengan target. Selain tingginya intensitas hujan, serangan hama ulat juga menjadi penyebab rendahnya hasil panen cabai. Salah seorang petani cabai, Erna, mengatakan, pada musim hujan ini hasil panen cabainya jauh menurun. Saat ini dirinya hanya mampu memanen cabai sekitar 30 kg untuk 1 kali panen. Sementara jika kondisi normal, panen cabai mampu mencapai 1 hingga 2 kuintal untuk 1 kali panen. Buahnya jadi nggak maksimal, karena terlalu banyak hama. Kita mau nyempet juga sulit, terutama di ulat. Di ulat, Bu, ya? Ulat, lalat buah, tuh. Biasanya berapa ton, Bu, sekali? Berapa kilo sekali panen, Bu? Kalau sekali panen ini 1.500 batang itu biasanya tuh sampai 2 kintal lebih. Tingginya intensitas hujan membuat petani sulit membasmi hama ulat karena racun pembasmi hama akan hilang akibat diguyur hujan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Septinita. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.